Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Lestari, NPM 002 dari kelas 118. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang hasil penelitian saya untuk mata kuliah seminar proposal yang berjudul Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari koneksi matematis pada anak berkebutuhan khusus di SD Inklusi SD Negeri 03 Brosot. Untuk latar belakang masalahnya, pendidikan itu merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan agama, suku, ras, adat istiadat, dan tingkatan kasta lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan fondasi dasar untuk generasi bangsa, karena generasi bangsa yang cerdas akan membawa negara ke arah yang lebih baik. Pendidikan juga sangat penting untuk melatih kemampuan anak dalam berpikir dan bertindak, terkecuali anak berkebutuhan khusus yang juga sangat perlu diperhatikan khususnya di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada menurut Depdiknas tahun 2004 halaman 2, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikasi itu mengalami kelainan atau penyimpangan, bisa penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, itu sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada banyak klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Salah satunya adalah anak ABK dalam kategori lamban belajar atau slow learner. Nah, lamban belajar ini adalah kegiatan kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lamban dalam memperoleh belajarnya, sehingga setiap melakukan kegiatan belajar itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak yang memiliki potensi intelektual yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan kategori lamban belajar atau slow learner itu memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus di sekolah inklusi, karena kategori lamban belajar atau slow learner itu dalam penanganannya itu sangat jauh berbeda dengan anak normal lainnya. Jadi dalam hal menangkap materi pembelajaran, dalam hal pendidikan di sekolah inklusi ini itu sangat dibutuhkan, termasuk peran guru dan masyarakat sekolah yang terkait. Nah, selanjutnya ada pendidikan inklusi, itu adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah reguler dan pada akhirnya menjadi bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Itu menurut Mulyono tahun 2008. Nah, pendidikan inklusi selanjutnya itu adalah pendidikan yang menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, adalah mereka yang mempunyai kebutuhan permanen atau sementara untuk memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Kebutuhan ini dapat muncul karena kelainan bawaan atau diperoleh setelah lahir, kondisi sosial, ekonomi, atau politik. Itu menurut Hidayat tahun 2003. Nah, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, di SD Negeri 03 Brosot. Nah, di SD Negeri 03 Brosot ini sudah memiliki peserta didik yang memiliki keunikannya masing-masing, terutama pada koneksi matematis yang tentunya sudah pasti berbeda-beda pada mata pelajaran matematika. Maka dari itu, untuk mendukung terlaksanakannya pendidikan inklusi yang baik, di SD Negeri 03 Brosot itu memiliki tenaga pengajar yang bisa dibilang sudah memahami kebutuhan peserta didik inklusi yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Dari berbagai pertimbangan inilah, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis siswa kelas 5 di SD Negeri Inklusi SD Negeri 3 Brosot. Hal ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana respon mereka
yang mereka berikan di saat pembelajaran dilaksanakan dan bagaimana kemampuan anak inklusi dalam menyerap mata pelajaran matematika. Maka di sini peneliti tertarik untuk mengkaji kemampuan literasi matematika ditinjau dari koneksi matematis pada anak berkebutuhan khusus di SD Inklusi SD Negeri 03 Brosot. Selanjutnya itu ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini sebagai jembatan peneliti menjaring data di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa pada siswa kelas inklusi pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, bagaimana kemampuan literasi matematis siswa kelas inklusi pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara kemampuan literasi dan koneksi matematis siswa kelas inklusi pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, apa hambatan siswa kelas inklusi dalam kemampuan literasi dan koneksi matematis pada mata pelajaran matematika. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui hubungan antara kemampuan literasi dan koneksi matematis pada siswa kelas inklusi pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, mengetahui hambatan siswa kelas inklusi dalam kemampuan literasi dan koneksi matematis pada mata pelajaran matematika. Paradigma penelitian itu menurut Denzin dan Lincoln tahun 1994 halaman 107. Paradigma itu dipandang sebagai seperangkat keyakinan dasar atau basic belief yang berhubungan dengan pokok dan prinsip. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif karena paradigma penelitian kualitatif itu menganut model humanistik karena menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Untuk kajian teori yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemampuan literasi matematika itu sebagai pengetahuan dan keterampilan yang erat kaitannya dengan pemahaman angka, simbol, serta analisis informasi matematika, bisa grafik, bagan, tabel, dan lain-lainnya. Dengan memiliki kemampuan literasi matematika yang baik, maka koneksi matematis juga bisa berjalan dengan baik seiring dengan pemahaman peserta didik pada kemampuan literasi matematika serta mengaplikasikannya pada kehidupan nyata. Nah, indeks literasi matematika untuk peserta didik tingkat sekolah dasar di Indonesia sendiri itu masih terbilang rendah. Maka dari itu penguatan tingkat literasi matematika pada peserta didik dapat dilakukan secara bertahap oleh pihak sekolah yang terkait. Cakupan literasi matematika ada beberapa komponen pendukung, yaitu bilangan, operasi hitung, pengukuran, pola, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, kemampuan literasi matematika itu adalah kemampuan di mana siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan permasalahan matematika di dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakan interpretasi dalam pengambilan keputusan. Kajian teori yang menguraikan subfokus yang pertama itu adalah literasi matematika. Menurut PISA, literasi matematika diartikan sebagai berikut. Literasi matematika itu merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Nah, hal ini itu meliputi penalaran matematik dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Nah, hal ini menuntut individu untuk mengenali peranan matematika di dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh pendidik yang konstruktif dan reflektif. Menurut Stacy dan Turner, mengartikan literasi dalam konteks matematika itu adalah untuk memiliki kekuatan untuk menggunakan pemikiran matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah, pemikiran matematika yang dimaksud itu meliputi pola pikir pemecah masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan dan menjelaskan. Pola pikir ini dikembangkan berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta matematika yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Nah, menurut Stein,
Turner dan Burkhardt, literasi matematika itu memaknai sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman matematis secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Seseorang yang literasi matematikanya tidak cukup hanya menggunakan pengetahuan dan pemahaman saja, akan tetapi juga harus mampu untuk menggunakan secara efektif. Selanjutnya ada menurut Ojos B. berpendapat bahwa literasi matematika itu merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Dari kesimpulan keempat pendapat di atas itu adalah hampir sama, yaitu bagaimana menggunakan pengetahuan matematika secara efektif agar dapat memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Karena seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematika yang baik, maka akan memahami konsep fakta yang relevan. Kesadaran inilah yang nantinya akan membentuk dan berkembang pada bagaimana cara merumuskan masalah ke dalam bentuk matematisnya untuk bisa diselesaikan. Selanjutnya ada koneksi matematis. Koneksi matematis itu merupakan hubungan yang mendasari kemampuan matematika seseorang dengan cara pikir atau mengaitkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hattie, menyatakan bahwa koneksi matematika itu merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengaitkan antara konsep dalam matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, maupun berkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Sugiman itu berpendapat bahwa keterkaitan antara konsep dan prinsip dalam matematika memegang peranan yang sangat penting dalam mempelajari matematika. Selanjutnya itu ada menurut Sumarno tahun 2010 halaman 37 itu menyatakan bahwa koneksi matematika merupakan kegiatan yang meliputi yang pertama mencari hubungan antara berbagai representasi, konsep, dan prosedur. Yang kedua, memahami hubungan antara topik matematika. Yang ketiga, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencari koneksi atau prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dan yang kelima, menggunakan koneksi antara topik matematika dan antar topik dengan topik lainnya. Nah, menurut Herdian tahun 2010 halaman 19 mengemukakan kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan antara konsep-konsep matematika secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang studi maupun dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa koneksi matematis adalah kemampuan yang mengaitkan subjek dan dengan mengaplikasikan ide-ide matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar pembelajaran matematika itu bisa dipahami oleh siswa dengan mudah dan bisa diterapkan serta menjelaskan keterkaitan antara konsep dengan lebih efisien, akurat, dan efektif. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memiliki kemampuan terbatas baik dalam segi fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini harus mendapatkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak normal lainnya. Selain itu, pendampingan dari segi psikis maupun mental juga sangat diperlukan oleh anak ABK. Berikut ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian anak ABK sebagai berikut. Menurut Hayward tahun 2003, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi, dan fisik. Selanjutnya menurut Mulyono tahun 2006, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan dan juga anak lantip dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan itu dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Menurut Manggungso tahun 2009, anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa itu adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal ini, ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal.
yang memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan secara maksimal. Menurut Depdiknas tahun 2004 halaman 2, anak berkebutuhan khusus ABK adalah anak yang secara signifikan itu mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki karakteristik yang khas dari segi fisikis maupun mental. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan perhatian khusus baik dari segi pendidikan maupun sosialnya, guna untuk mengatasi kesenjangan antara anak ABK maupun anak normal. Maka anak berkebutuhan khusus juga bisa bersekolah di sekolah pada umumnya yang biasanya disebut sekolah inklusi. Pendidikan inklusi, sejatinya pendidikan inklusi itu dikhususkan untuk mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa, tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang usia dan kemampuan anak ABK tersebut. Untuk menunjang kebutuhan anak ABK terhadap pendidikan inklusi atau sekolah inklusi menjadi sarana yang tepat untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak ABK. Berikut adalah pendapat beberapa para ahli mengenai pendidikan inklusi sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu menyebutkan bahwa lahirnya pendidikan inklusi didorong oleh adanya kesadaran bahwa semua anak itu berhak atas pendidikan yang layak tanpa memandang sisi diskriminatif pada anak-anak yang memiliki keterbatasan, serta mereka akan mendapat layanan yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Menurut Florida State University Center for Prevention and Early Intervention Police tahun 2002 mendefinisikan pendidikan inklusi itu sebagai usaha untuk membuat para siswa yang memiliki ketidakmampuan tertentu pergi ke sekolah bersama teman-temannya dan sesamanya serta menerima apapun dari sekolah seperti teman-teman lainnya, terutama dukungan dan pengajaran yang didesain secara khusus yang mereka butuhkan untuk mencapai standar yang tinggi dan sukses sebagai pembelajar. Dari beberapa pendapat ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi itu adalah pendidikan untuk menunjang kebutuhan ABK supaya anak berkebutuhan khusus juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang kesenjangan sosial dan tetap bisa merasakan pembelajaran sekolah formal pada umumnya dan mendapatkan sarana yang tepat pada khususnya. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Brosot. Waktu penelitian itu pada tanggal 1 November 2021. Selanjutnya ada cara penelitian. Cara penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu menggunakan metode penelitian qualitative survey, di mana penelitian ini menganut model humanistik karena menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Data dan sumber data penelitian ini adalah siswa kelas 5 di SD Inklusi SD Negeri 03 Brosot. Untuk pengumpulan prosedur pengumpulan datanya, itu yang pertama ada wawancara. Itu wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, pengetahuan serta informasi dari narasumber. Pada metode wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan serta melakukan perekaman suara pada saat wawancara berlangsung sebagai bukti otentik bila terjadi salah penafsiran. Yang kedua ada tes. Tes itu merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam tingkat numerasi dan angket konsep diri. Tes hasil belajar adalah suatu tes yang mengukur hasil belajar seorang dalam suatu bidang sebagai hasil proses pembelajaran. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data hasil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan pretest. Selanjutnya ada observasi. Observasi itu adalah pengamatan terhadap suatu subjek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memperoleh data
yang harus disimpulkan dalam penelitian. Menurut Satori dan Komari tahun 2011 halaman 105, jadi dapat disimpulkan bahwa metode observasi diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengamati baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan blanko dan lembar observasi. Untuk teknik analisis data, itu cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif itu digunakan untuk proses pembacaan melalui observasi. Hasil observasi itu dicatat dalam instrumen lembar observasi kegiatan belajar siswa. Data yang terkumpul dalam lembar observasi dari lembar observasi dianalisis kualitatif disajikan dalam bentuk presentasi. Nah, untuk menghitung presentasi teknik analisis presentasinya itu digunakan rumus P sigma X per N. Keterangannya itu P itu adalah angka presentasi, sigma X itu frekuensi yang sedang dicari presentasinya, N itu adalah jumlah seluruh siswa. Selanjutnya instrumen penilaian itu ada 4 macam instrumen penilaian. Yang pertama menggunakan pretest, yang kedua wawancara, yang ketiga ada lembar aktivitas siswa atau blanko atau angket, yang keempat ada observasi. Mungkin cukup di sini penjelasan dari penelitian yang sudah saya dapatkan untuk memenuhi mata kuliah seminar pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.